Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini Allah Subhanahu wa taala masih mencurahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua. Semoga kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut supaya Allah Subhanahu wa taala langgengkan nikmat-nikmat itu. Kemudian tidak lupa kita untuk mendoakan saudara dan saudari kita, barangkali ada yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Ikhwani thalabah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan pertama kita sudah membahas setidaknya ada 3 tema ya. Ada yang masih ingat? Pertama, ta'rifut tauhid, definisi tauhid. Mulai dari apa itu tauhid dari sisi bahasa dan juga dari sisi syariat. Kita juga sudah bahas. Kemudian kemarin juga kita sudah membahas aqsamut tauhid, macam-macam tauhid, ya. Ada 3, tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan juga tauhid al-asma was sifat. Kemarin juga kita sudah bahas pengertian dan dalil setiap macam-macam tauhid ini. Dan materi yang terakhir kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau sebelumnya adalah fawaid muhimmah, faedah-faedah yang sangat penting dalam masalah tauhid ini. Yang pertama bahwasanya aqsamut tauhid salasah mutalazimah. 3 jenis tauhid ini saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Barang siapa yang sudah mengakui bahwasanya semua makhluk yang ada di bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tapi pada saat yang sama masih menolak atau mentakwil sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia belum bisa dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Kemudian terakhir kita bahas kemarin adalah inti pokok permasalahan antara para nabi dan para rasul adalah ada di masalah tauhid al-uluhiyah. Ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah, al-an sanukmil fi mawdu'in jadid. Kita lanjutkan di tema yang baru, yaitu ahammiyatut tauhidi wa fadluhu. Ahammiyah artinya urgensi atau pentingnya tauhid, wa fadluhu dan keutamaannya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang baik ini kita akan membaca, membahas, mempelajari apa saja keutamaan tauhid itu sendiri. Yang pertama, silakan disiapkan penanya, dibuka bukunya halaman 10. Halaman 10. Yang pertama, at-tauhidu a'zamu arkanil Islam. At-tauhidu a'zamu arkanil Islam. Kalau antum mau harakati silahkan di pause saja videonya ya supaya tidak ketinggalan. At-tauhidu a'zamu arkani al-Islam. Tauhid adalah a'zam. Apa makna a'zam? Yang paling agung, yang paling besar
arkan al-Islam. Arkan jamak dari ruknun. Ya. Arkan rukun-rukun Islam. Maksudnya tauhid merupakan rukun Islam yang paling besar. Ini keutamaan yang pertama dari tauhid, yaitu tauhid merupakan rukun Islam yang paling besar. Wa akbaru da'aimihi al-'idham. Tauhid merupakan penopang Islam yang paling agung. Da'aim di sini artinya apa? Penopang, penolong. Wala yumkinu lil mar'i, silakan diharokati. Wala yumkinu lil mar'i an yadkhula fil Islam illa idza syahida bit tauhid. Wala yumkin. Kita artikan per kalimat terlebih dahulu ya, baru setelah itu kita jelaskan secara umum. Wala yumkin, dan tidak mungkin, lil mar'i, bagi seseorang, al mar'u di sini artinya apa? Seseorang, an yadkhula fil Islam, masuk fil Islam, dalam Islam, illa idza syahida bit tauhid, kalau kecuali ia bersaksi atas tauhid, kecuali dia bersaksi dengan tauhid. Wa aqarra bil ubudiyyati lillah. Wa aqarra, makna aqarra menetapkan, al-ubudiyah peribadatan, lillah hanya untuk Allah. Wa nafaha amma siwah. Nafa yanfi artinya meniadakan, dan meniadakan peribadatan kepada selain Allah, amma siwah, pada selain Allah. Ikhwani wa akhwati talabah rahimani wa rahimakumullah. Di sini dijelaskan bahwasanya tauhid merupakan rukun Islam yang paling utama, yang paling penting, yang paling besar. Kenapa? Karena seseorang tidak mungkin bisa masuk ke dalam agama Islam kalau dia tidak bersaksi dengan tauhid, yaitu rukun Islam yang pertama. Baik, mana dalilnya bahwasanya tauhid merupakan rukun Islam yang paling besar? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara, 5 rukun. Apa yang pertama? Syahadatu alla ilaha atau syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mengerjakan salat. Ini rukun yang kedua dari rukun Islam. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa shaumi Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjil bait, dan menunaikan haji ke Makkah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Jadi kaum muslimin, akhwati wa ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang rajin bersedekah, berzakat, rajin puasa, rajin sholat, tapi dia tidak pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia tidak pernah mengikrarkan tauhid ini, maka ibadahnya tadi tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi puasanya akan bermanfaat, zakatnya akan bermanfaat, puasanya akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hajinya bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau sebelumnya dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia bertauhid, kalau dia mengikrarkan, mengucapkan kalimat tauhid. Inilah dalil yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tauhid merupakan rukun Islam yang paling besar. Kita lanjut para santri-santri sekalian. Yang kedua, sebelum kita lanjut silakan dihafalkan hadisnya. Hadis tentang dalil ya. Dalil tentang keutamaan atau bahwasanya tauhid merupakan rukun Islam yang paling besar. Kita lanjut yang kedua. Keutamaan yang kedua, ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah, at-tauhidu ahammul muhimmati wa awwalul wajibat. Tauhid merupakan tugas yang paling penting, pekerjaan yang paling penting, wa awwalul wajibat, dan kewajiban yang paling utama. Tauhid merupakan ahammu itu apa? Ahammu yang paling penting, al-muhimmat tugas ya, atau pekerjaan. Jadi tauhid merupakan tugas yang paling penting, wa awwalul wajibat, dan kewajiban yang paling utama. Nanti kita akan lihat dalil yang menunjukkan bahwasanya tauhid merupakan tugas yang paling penting dan kewajiban yang paling utama. Kata muallif, fahuwa muqaddamun ala kulli a'mal. Muqaddam, fahuwa, huwa di sini kembali ke at-tauhid. Maka huwa ay at-tauhid muqaddamun, lebih didahulukan. Muqaddamun, didahulukan, ala kulli a'mal, atas semua amalan. Ya. Jadi sebelum kita sholat, sebelum kita puasa, sebelum kita berzakat, sebelum kita haji, terlebih dahulu kita mengucapkan la ilaha illallah. Kita harus mengikrarkan tauhid dulu, baru kita mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Wasabiqun kullil muhimmat. Sabiq artinya apa? Sama ya, muqaddamun, lebih dulu, mendahului. Sabiqun kullil muhimmat, semua tugas-tugas yang lain. Ya. Semua tugas-tugas yang lain. Limanzilatihi al-kubra. Kenapa tauhid harus lebih awal, harus lebih pertama? Limanzilatihi al-kubra, karena kedudukan. Manzilah di sini artinya apa? Kedudukan. Silakan diingat. Al-kubra, yang besar. Karena kedudukan tauhid itu sangat-sangat besar. Wali ahammiyatihil uzma, dan karena pentingnya yang sangat agung. Ahammiyah karena sangat urgensi ya. Karena tauhid ini memiliki urgensi yang sangat-sangat penting. Mana dalilnya bahwasanya tauhid harus didahulukan dari amalan-amalan yang lain? Wahwa, kita lanjut. Wahwa awwalu ma yud'a ilaihi. Jadi tauhid, huwa di sini kembali ke mana? Kembali ke tauhid. Wahwa awwalu ma yud'a ilaihi. Tauhid adalah hal yang pertama kali didakwahkan. Perkara yang pertama kali diajarkan kepada orang lain, yaitu tauhid. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda li Mu'adz, kepada sahabat yang mulia Mu'adz radhiyallahu taala anhu.
Kapan? Lamma ba'athahu ilal Yaman. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman. Coba kita lihat apa pesan Nabi SAW kepada Mu'adz sebelum Mu'adz berangkat. Kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, innaka sesungguhnya engkau ta'ti akan mendatangi qauman satu kaum min ahlil kitab dari ahli kitab. Dari orang-orang Yahud. Mu'adz, nanti ketika kamu sampai di Yaman itu engkau akan mendapatkan orang-orang Yahud. Maka falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Kemudian Nabi SAW mengatakan hendaknya yang pertama engkau ajak mereka untuk syahadah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini pesan Nabi SAW kepada sahabat Mu'adz radhiyallahu taala anhu yang akan berangkat berdakwah ke Yaman. Dan di Yaman tersebut orang-orang yang didakwahinya dari kalangan orang-orang ahlul kitab. Nabi berpesan apa? Agar hal atau perkara yang pertama diajarkan, didakwahkan oleh Mu'adz adalah perkara tauhid. Bagaimana mereka bersaksi dengan tauhid. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah. Jadi, wahai Mu'adz, hendaknya hal yang pertama kali engkau dakwahkan kepada ahlul kitab bagaimana agar mereka mentauhidkan Allah, an yuwahhidullah, agar mereka bertauhid kepada Allah. Dan kita sebagai pengikut dari Nabi Muhammad SAW hendaknya kita berusaha untuk mengikuti apa yang beliau pesankan ini, yaitu mendakwahkan tauhid ini kepada masyarakat, kepada keluarga kita. Nggak perlu ke orang jauh ya, sama orang tua kita, kakak kita, kalau kita punya kakak atau adik kita. Jadi hal-hal seperti ini harus kita berikan pelajaran kepada keluarga kita yang paling dekat. Terlebih lagi ketika misalnya antum nanti menjadi seorang dai misalnya, maka kita harus perhatian dengan tauhid ini. Karena seperti apa yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sehebat apapun amalan kita, sebanyak apapun amal soleh kita, kalau tauhid kita enggak benar, maka semuanya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan takut untuk mendakwahkan tauhid ini, meskipun ada banyak orang yang tidak suka dengan tauhid ini. Enggak masalah, ya. Kita hanya menyampaikan. Adapun kalau mereka menerima atau tidak menerima itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya sebatas apa? Menyampaikan dengan baik. Itu yang kedua. Kita lanjut. Kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa antum tanyakan, bisa lewat chat pribadi atau Telegram juga bisa. Itu yang kedua, yaitu tauhid merupakan tugas yang paling penting dan kewajiban yang paling utama, yaitu tauhid. Yang ketiga, ikhwani wa akhwati fillah, dari keutamaan tauhid ini adalah al-ibadat la tuqbalu illa bitauhid. Al-ibadat jamak dari ibadatun. Ibadah. Ini juga sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Al-ibadat, ibadah.
la tuqbal, tidak akan diterima illa bitauhid, kecuali dengan tauhid. Fahuwa syartun sihhatiha, fahuwa syartu sihhatiha. Huwa di sini kembali ke mana? Ke tauhid. Fat tauhidu syartu sihhatiha, merupakan syarat sahnya amal ibadah. Wa asasu qabuliha, dan juga asas diterimanya amal ibadah. Wal ibadah la tusamma ibadatun illa ma'at tauhid. Dan ingat, suatu ibadah la tusamma ibadah, tidak akan disebut ibadah. Satu ibadah tidak akan atau tidak bisa disebut ibadah illa ma'at tauhid, kecuali bersama tauhid. Kama anna shalah la tusamma shalah illa ma'at taharah, illa ma'at taharah. Sebagaimana salat yang 5 waktu, la tusamma salatan, tidak mungkin, tidak bisa disebut salat illa ma'at taharah, kecuali dengan bersuci. Kalau ada orang salat tanpa bersuci lebih dahulu, maka dipastikan itu bukan salat, meskipun dia salat beratus-ratus rakaat, ya. Tapi kalau tidak didahului dengan taharah, maka ketahuilah itu bukan salat. Fa idza dakhala syirku fasadat al ibadah. Fa idza, maka apabila dakhala, masuk, asyirku, kesyirikan, fasadat al ibadah. Fasadat artinya apa? Rusak. Maka apabila kesyirikan masuk, maka ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut akan menjadi rusak. Kal hadath idza dakhala fit taharah, kal hadathi, seperti hadas, idza dakhala fit taharah, apabila masuk di taharah. Antum sudah berwudu, kemudian tiba-tiba datang hadas, maka wudu antum menjadi batal. Begitu pula kita sudah banyak beramal saleh, kemudian terjerumus dalam perbuatan syirik, maka amal saleh kita itu akan terhapus, sebagaimana batalnya salat kita tadi. Wal ibadatu biduni tauhid tusbihu syirkan. Ibadah biduni, apa arti biduni? Tanpa tauhid, tusbihu syirkan, akan berubah menjadi kesyirikan. Ibadah tanpa diiringi dengan tauhid, maka akan menjadi kesyirikan. Yufsidul amal wa yuhbituhu, dia akan merusak amal ibadah tersebut, bahkan bisa menghapus pahalanya. Wa yusayyiru sahibahu minal khalidina finnar, dan ini yang lebih parah lagi kalau kita terjerumus dalam kesyirikan. Apa itu? Menyebabkan, yusayyir, ya, menjadikan sahibahu, pelaku kesyirikan tersebut, minal khalidin, termasuk orang-orang yang kekal di dalam neraka. Ini yang sangat ditakutkan, tidak hanya kita, bahkan dari kalangan para nabi. Bahkan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, sangat takut kalau beliau dan keturunan beliau jatuh ke dalam perbuatan syirik. Makanya beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah diriku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ini yang
ketiga, yaitu ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita belum bertauhid, kalau kita masih melakukan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Itu semuanya tidak akan ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat ya. Yang keempat, at-tauhidu sababu lil amni wal ihtida'i fid dunya wal akhirah. Tauhid merupakan sebab sudah jadi bahasa Indonesia, alhamdulillah. Tauhid merupakan sebab lil amni, untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, wal ihtida'i fid dunya wal akhirah, dan mendapatkan hidayah baik di dunia dan juga di akhirat. Ikhwani talabah wa akhwati fillah, kalau antunna mau mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala di segala ibadah kita. Kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, maka mari kita tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil bahwasanya tauhid merupakan sebab untuk mendapatkan keamanan, sebab untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat? Wad dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampur adukkan, yalbisu, tidak mencampur adukkan, imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezaliman, ulaika lahumul amn, mereka itu bagi mereka keamanan, wahum muhtadun, dan akan mendapatkan hidayah. Kita lihat apa maksud dari az-zulmi dalam ayat ini. Apa maksud dari kezaliman di dalam ayat ini? Waz-zulmu al-muradu bihi huna, adapun kezaliman dalam ayat ini atau maksud dari kezaliman ayat ini, al-murad artinya apa? Maksud, makna. Maksud dari kezaliman dalam ayat ini asyirku, yaitu kesyirikan. Kama bayyana dzalika an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayyana yubayyinu artinya menjelaskan. Jadi orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, maka bagi mereka keamanan dan hidayah. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka keamanan dan juga hidayah. Mari kita lihat bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, artinya haula artinya apa? Mereka. Ditulis ya. Alladzina akhlasul ibadah, yang akhlasu, mengikhlaskan ibadah lillah, hanya untuk Allah, wahdahu, semata, la syarika lahu, dan tidak menyekutukannya, tidak ada sekutu baginya, walam yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun, hum al-aminuna yaumal qiyamah, mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat. Berarti akan mendapatkan keamanan pada hari
hari kiamat. Al-muhtaduna fid dunya wal akhirah, dan kata Al-Imam Ibnu Katsir, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Kapan? Kalau dia beriman kemudian dia mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mencampur adukan ibadah tersebut dengan perbuatan syirik. Kemudian beliau mengatakan, faman ata bit tauhidi tamman falahul amni at-tam. Faman ata, barang siapa, ata yati, membawa, bit tauhid, atau mendatangkan at-tauhid, tamman, dengan sempurna, falahul amnu at-tam wal ihtida'ut tam, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna. At-tam artinya apa? Sempurna. Wal ihtida'ut tam, dan akan mendapatkan hidayah yang sempurna. Maksudnya, barang siapa yang bertauhid dengan tauhid yang sempurna, maka dia akan mendapatkan rasa aman yang sempurna dan juga hidayah yang sempurna. Kemudian apa lagi? Wa dakhalal jannata bil azab, dan dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa azab. Ini kata Al-Imam Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini. Barang siapa yang datang atau menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid yang sempurna, maka dia juga akan mendapatkan keamanan yang sempurna, hidayah yang sempurna, dan juga masuk dalam surga Allah tanpa azab. Semoga kita dan keturunan kita termasuk orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian muallif hafizahullah mengatakan, wasyirku azlamuz zulmi. Wasyirku azlamuz zulmi. Perbuatan syirik merupakan kezaliman yang paling zalim. Berbuat syirik merupakan kezaliman yang paling zalim. Kalau antum ada melihat orang yang membunuh temannya misalnya, itu berbuat zalim kepada temannya. Tapi ketika antum melihat ada orang yang berbuat zalim atau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia atau kezaliman dia lebih parah dari yang pertama. Ya, tapi kita bukan berarti untuk menganjurkan antum menggampangkan untuk membunuh orang lain, bukan. Ya, ini kita lihat dari sisi syariat. Jadi perbuatan syirik merupakan kezaliman yang paling zalim. Wat tauhidu a'dalul adl. Adapun tauhid merupakan keadilan yang paling adil. Keadilan yang paling adil adalah at-tauhid. Itu keutamaan tauhid yang keempat, yaitu at-tauhid. Ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu sebab untuk mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, dan juga mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai keutamaan yang keempat. Adapun keutamaan yang kelima, kemudian yang keenam, 7, insyaallah ta'ala kita akan ambil pada pertemuan berikutnya. Semoga pelajaran pada kesempatan yang baik ini bisa dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada yang belum jelas, silakan ditanya via Telegram atau WA untuk kita berikan bantuannya atau jawabannya. Demikian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.